Invasi pertama Jenderal Kohlur itu dia ditembak mati oleh pasukan kebangsaan adapun kerajaan Aceh, sehingga menyebab dia mati di depan Masjid Raya di bawah pohon bahasa Aceh, pohon gelumpang. Pohon gelumpang. Gelumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Layusri bersama Tengku Sahabudin bin Jalim. Kami sedang di pelataran Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, masjid yang menjadi landmark dari kota Banda Aceh. Saya ingin membicarakan dengan Tengku mengenai mula-mulanya sejarahnya ini masjid ini. Siapakah yang membangunnya dan sebagai landmark dari kota ini, berarti masjid ini dahulu menjadi pusat aktivitas tidak hanya dalam urusan keagamaan, tetapi mungkin bahkan dalam soal-soal peristiwa penting terkait dengan Aceh terjadi di sini. Ya, silakan Tengku. Ya. Sesungguhnya masjid ini dibangun awal masa kerajaan Ali Muawiyah Shah, sebagaimana yang ditulis dalam riwayat tadi. Oh ya. Tahun 15. Kemudian setelah itu berjalan dari tahun 15 sampai 16, 17, dan masjid ini tempat keramaian dan tempat pertemuan ataupun para seluruh raja-raja yang ada di Aceh. Setelah Aceh kerajaan kecil, kerajaan Paseh, kerajaan Pidi, kerajaan Temi yang tak ada lagi, kemudian digagaskan kembali kerajaan Aceh Darussalam. Lalu dibangun sebuah masjid yang dikala itu sangat megah, dan arsitektur pada waktu itu masih 4 persegi sebagaimana masjid-masjid yang dibangun di Pulau Jawa hari ini. Itu semuanya bentuk masjid berarsitektur Aceh, 4 persegi, mungkin sesuai dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Kemudian setelah dibangun, dari mungkin perkembangan Aceh pada waktu itu tidak begitu masyhur, kelamaan Aceh masuk dari berbagai gujarat dan Arab untuk Aceh. Kemudian Aceh merupakan kerajaan Darussalam terbesar nomor 5 di dunia setelah kerajaan Islam di Arab, kemudian di Maroko, di Afrika, dan benua Agra India, kemudian kerajaan Aceh nomor 5 di Islam di dunia pada waktu itu. Dan sampai hari ini karena setelah kejadian fase-fase kemajuan masa dahulu kala, juga masjid ini pernah terjadi masa Hamzah Fansuri dan Kesultanan Iskandar Muda menjadi Jamiah Baitur Rahman, dan di sini ada sebuah pendidikan yang dikenal oleh Asia Tenggara dan dunia. Waktu itu rektornya Syamsuddin As-Sumatrani, dan juga punya fakultas, 17 fakultas dan 2 orang-orang Asia. Di sini tempat belajarnya dahulu kala. Kemudian salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf, tafsir karangan pertama dikarang ataupun disyarahkan oleh Syekh Abdul Rauf dalam bahasa Melayu yang disebut Tafsir Baidawi. Inilah terjadi pada zaman ataupun abad ke-16 masa Syekh Abdul Rauf menjadi Qadhi Malikul Adil dan pimpinan dayah di Syiah Kuala sana. Kemudian inilah sebagai pusat pendidikan pada waktu itu. Dan metode-metode dahulu kala mungkin berbeda dengan sekarang. Kalau di universitas disebut dengan fakultas, dahulu disebut dengan Darut Tib, Darul Ziraah, Darul Siasah, kemudian Darul Harbi, dan jumlahnya di sana sekitar menurut riwayat-riwayat dan sejarah-sejarah orang Aceh dahulu kala sekitar 17 fakultas. Dan lalu kemudian setelah fase ada kemajuan, kemudian ada juga
eh, pasang surut dan maju dan mundurnya. Kemudian datang Nuruddin Araniri yang telah membawa fatwakan sesat Wahdatul Wujud. Lalu Hamzah Mansuri membakarkan manuskrip dan karangannya Hamzah Mansuri dan Syekh Abdul Rauf, sekitar 40 karangan yang dibakarkan di Masjid Raya ini juga sejarah. Karena ada fase-fase kemajuan, mungkin ada fase-fase kemunduran ketika ada perubahan antara pemimpin ataupun kerajaan karena berbeda paham dan berbeda akidah yang menyebabkan maju sebuah bangsa ataupun mundur sebuah bangsa tersebut. Iya. Demikian. Iya, Tengku, berarti di tahun 1600-an, Iya. zaman Sultan Iskandar Muda, Iya. Aceh sudah punya perguruan tinggi waktu itu. Sudah punya Dan perguruan di tempat tinggi. inilah perguruan Iya, tinggi itu inilah. dipimpin oleh Samsudin As-Sumatrani. Iya, benar. Mungkin pengajar-pengajarnya adalah Syekh Kuala, Iya. Hamzah Mansuri, karena kitab-kitab yang ditulis mereka dipelajari di sini. Iya. Ya, barangkali waktu itu mungkin di Asia Tenggara tak ada pendidikan yang lain. Semuanya orang-orang yang ada di Thailand, di Malaysia, Belajar di sini. belajar di sini. Dan menurut dalam riwayat, untuk Asia Tenggara waktu itu pusat pendidikan yang ada universitasnya, tempat belajar ilmu agama dan ilmu umum dan ilmu-ilmu kedokteran hanya di Jamiah Baitur Rahman. Jamiah Baitur Rahman di sini. Iya. Ada satu peristiwa terkait dengan perang Aceh dengan Belanda. Tahun 1873 Belanda mendeklarasikan perang dengan Aceh. Iya. Dan dimulailah sebuah invasi militer Belanda ke Aceh. Iya. Ada peristiwa penting di tempat ini, Iya. di mana Mayor Jenderal Kohler Iya. yang memimpin pasukan Belanda itu dimatikan di sini. Dia dibunuh di sini. Saya melihat tadi sketsa di dalam menara bagaimana Kohler menyandarkan dirinya dibopong oleh pasukannya di sebuah pohon yang sekarang pohonnya harusnya ada di belakang kita ini tapi sudah tidak ada. Iya. Ya. Pada 1873 maklumat perang Aceh untuk Belanda, pada waktu itu seluruh bangsa-bangsa yang ada di Eropa menyarankan kepada Belanda, jangan engkau menyerangkan Aceh. Bila Aceh akan engkau serangkan, mungkin wilayah kekerajaan dan kekuasaannya akan hancur. Tapi karena Belanda waktu itu memaksa kehendaknya memerangi Aceh, lalu invasi pertama militer Belanda untuk Aceh yaitu 1873 yang dikerahkan pasukannya sekitar 500 dan 500. Waktu itu yang dipimpin oleh Jenderal Kohler. Lalu invasi pertama Jenderal Kohler itu dia ditembak mati oleh pasukan kebangsaan ataupun kerajaan Aceh, sehingga menyebab dia mati di depan Masjid Raya di bawah pohon bahasa Aceh, pohon gelumpang. Pohon gelumpang. Gelumpang. Pohon itu sudah tidak ada sekarang. Sekarang setelah dahulu sebelum masjid ini dirombak itu ada pohonnya, dan awal mulanya sampai ada makam di sana dan ada pohonnya. Lalu ada karena ada perubahan masjid untuk dibesarkan ataupun dibangun yang lebih megah, lalu dipindahkan kubur, tinggal batang kayunya saja. Setelah waktu Zaini Abdullah menjadi gubernur dan terpilih sebagai wakil gubernur, dan karena setelah dibangun Masjid Raya lebih megah daripada bangunan yang sebelumnya, lalu batang kayu itu, pohon gelompang tersebut sampai ditebang. Oh, Akhirnya, ditebang. ya akhirnya di sana tak ada lagi. Iya, Tengku. Menarik soal bahwa Aceh di tahun 1600 sekian di zaman Sultan Iskandar Muda telah mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan. Telah ada universitas di Aceh di mana pusatnya adalah di tempat kita sekarang berbincang ini. Begitu kemajuan itu terasa, bahkan kemudian kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara bahkan kemudian juga datang menuntut ilmu di sini. Manuskrip mengenai itu, apakah tidak ada jejak yang tersimpan? Misalnya dalam universitas itu pasti akan ada banyak literatur,
Hamzah Fansuri menulis banyak kitab. Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang kita membaca di beberapa manuskrip yang lain ternyata bermursid ke Hamzah Fansuri. Itu juga pasti menyimpan jejak kitab karyanya. Masihkah ditemukan karya-karya para ulama hebat itu? Karya itu masih tersimpan, namun di Aceh sungguh sangat sedikit karya-karyanya, karena seperti cerita tadi ada maju mundurnya kerjaan tersebut disebab ada fase dan masanya, tergantung Qadimul Adil pada waktu itu. Mungkin ketika sebuah bangsa telah hancur dengan perang, jadi seluruh sejarah-sejarahnya, mungkin buku apa segala macam sejarahnya juga agak hancur. Maka hari ini sejarah-sejarah Aceh dan manuskrip itu ditemukan, malah banyak di luar Aceh ditemukan. Malah juga dalam orang-orang Aceh yang sekolah di Belanda, malah sejarah-sejarahnya, buku-buku itu banyak di Belanda sana. Jadi mereka banyak mengambilkan, sehingga orang Aceh saja sendiri tak tahu lagi sejarah itu. Mungkin barangkali itu adalah sebuah program penjajah, salah satu keberhasilan menjajah dengan melupakan sejarahnya. Bila sebuah bangsa telah kehilangan sejarah, seperti orang telah kehilangan ibu dan kehilangan bapaknya, artinya bangsa tersebut mulia dengan sejarah. Jadi bila sejarah tak ada lagi, jadi bangsa itu akan hancur. Iya. Maka Aceh hari ini sebenarnya ketika perang dengan Belanda 60 tahun juga sudah cukup hancur. Kemudian di dalam invasi Aceh dalam Indonesia juga dalam metode yang sama untuk menghancurkan karakter dan wawasan kebangsaan dan sejarahnya. Maka hari ini Aceh tinggal duplikat saja hari ini. Tinggal duplikat. Dan orang-orangnya juga, karena mungkin orang-orang yang asli banyak telah mati, akhirnya yang jadi orang-orang Aceh juga hari ini pada hakikat bukan asli lagi. Tidak genuine lagi orang Aceh. Iya. Tengku, 1873 ketika Belanda melalui Jenderal Kohler menginvasi Aceh, kita membaca dalam banyak catatan pusat dari pertempuran adalah di tempat ini, di masjid ini. Sampai kemudian kita membaca bahwa masjid ini dibakar, yang itu menyebabkan marahnya orang-orang Aceh. Tersulut kemarahan dari orang-orang Aceh karena sesuatu yang menjadi simbol dari tidak hanya identitas tetapi juga identitas mereka disentuh oleh yang mereka sebut kafir. Sehingga mereka membalas menyerang dan kemudian menewaskan Jenderal Belanda yang memimpin penyerangan itu, Jenderal Kohler. Masjid ini telah melalui periode dibakar oleh Belanda dan kemudian juga dibangun kembali oleh Belanda. Apa maksudnya Belanda setelah menghancurkannya kemudian membangunnya kembali? Setelah Jenderal Kohlernya mati, lalu Belanda waktu itu mungkin sangat marah dan malu dengan dunia internasional, dan hal tersebut ada ditulis dalam New York Times waktu itu, berita panas. Kemudian di Stride Inggris juga pernah dicatat hal matinya Jenderal Kohler dan dipukul mundurnya pasukan Belanda oleh pasukan Kerajaan Aceh, sehingga Belanda waktu itu malu besar dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa. Kemudian karena kemarahan yang sangat besar, lalu masjid ini dibakar. Yang pada waktu itu masjid itu berbeda dengan masjid ini, 4 persegi masjidnya. Lalu setelah dibakar itu, karena bangsa Aceh sangat marah karena masjid adalah tempat sujud, itu merupakan Baitullah, telah dibakar oleh orang kafir dan orang Yahudi. Lalu dia membuat peperangan selalu. Lalu waktu gubernur militer entah yang bernama Van de Var entah itu membuat musyawarah dengan petinggi-petinggi Aceh waktu itu, dan masjid dibangun kembali. Ya, yang asal mula dibangun ini yang di tengah. Inilah bentuknya dibangun. Yang di tengah. Ya. Yang satu menara awalnya.
kemudian diperbesarkan jadi 3. Lalu masa Ibrahim Hasan itu diperlebarkan menjadi 5 menara kalau nggak salah. 9 dengan menara yang agak tinggi-tinggi itu semua. 10 dengan menara ini. Jadi setelah itu perang demi perang, sehingga orang Aceh juga banyak meninggal, mereka juga meninggal, dan wilayah ini adalah wilayah istana tanah ini sampai Belang Padang, kemudian ada Putrofang ke sana, Darul Izki, ini semua adalah wilayah keraton semuanya. Wilayah Kutaraja. Wilayah Kutaraja, wilayah istana raja, termasuk ada lonceng Cakradonya yang dihibah oleh Cheng Hu, kerajaan. Cheng Ho. Iya, kerajaan Cheng Ho dari China itu, dari kerajaan Cina. Tiongkok. Iya, kerajaan Cina. Pernah singgah di Aceh Pernah singgah kerjasama kerajaan Islam Aceh dengan Islam Aceh. dengan Cheng Hu, lalu dihibahkan sebuah Cakradonya. Nanti kita akan ke sana melihat Cakradonya. Baik, Tengku, terima kasih banyak. Besok insya Allah kita akan ke Malahayati. Ya, Dan ternyata saya melihat peta map di maps itu menuju ke Malahayati, kita akan melalui yang namanya Lamuru. ya, Lamuri. Ya. Lamuri, Lamuri, di situ ada benteng Indrapatra. Indrapatra. Indrapatra, kemudian ada benteng di sana, kemudian di Brandi ada benteng Sadar Muda, kemudian ada Kuta Inang Bale Ya. punya Malahayati, kemudian di sampingnya ada makam Malahayati yang ada di Lamere. Baik. Ya. Besok kami akan menyusuri itu pantai wilayah bagian barat, Bagian timur. timur ya. Ya, kita akan menyusur besok di wilayah pantai timur Aceh untuk mendatangi situs-situs Malahayati, dan ada satu benteng tua di sana, itu benteng Lamuri atau Indra Patra. Patra. Menarik di benteng itu karena ada semacam diorama dari perpaduan Aceh pra-Islam Hindu, gitu ya Tengku. Baik, terima kasih.